Awalnya sebenarnya kami ini ikhlas pada awalnya, tapi melihat sepak terjang Yusuf Mansur yang berbohong sana kemari dan melebarkan usaha investasi bodongnya kemana-mana, dan begitu semakin banyaknya para korban, itu yang menimbulkan kami itu harus bangkit berjuang untuk menghentikan itu. Orang miskin, orang susah yang punya banyak masalah, punya banyak kemudian problem, kesulitan, kesukaran, kepelikan, penderitaan, kesedihan, utang-utang, tanggung jawab, penyakit, dan dia nggak punya kemampuan apa-apa, tapi dia bawa kepada Allah SWT, itu lebih hebat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, video kali ini saya dedikasikan buat Pak Nurholik ya, salah satu orang yang berjuang gigih gitu ya, memperjuangkan sebuah yang mungkin pada saat itu dianggap banyak orang itu kayak mengada-ada gitu ya, tapi Pak Nurholik ini dengan yakin dan penuh semangat mengingatkan kepada teman-teman yang belum berjuang untuk melawan kezaliman Yusuf Mansur ini untuk terus berjuang. Dan video ini sebenarnya saya ambil pasca mubahala ya, satu hari pasca mubahala di depan Masjid Darussalam. Nah, beliau ini adalah salah satu investor batubara yang saya sebenarnya cukup sedih ya ketika melihat kondisi beliau pada saat itu. Ketika saya mewawancari beliau, dia itu kondisinya sedang sakit dan cukup parah lah menurut saya gitu ya, tapi beliau tetap semangat dan memberikan semangat kepada teman-teman yang investasi batubara terutama dan teman-teman yang lain, karena sebenarnya beliau itu berjuang karena apa ya, karena mungkin merasa bahwasanya dia itu bagian dari orang yang pertama dizolimi, dan kedua juga dia mulai merasa dirinya harus bertanggung jawab gitu, karena telah membiarkan Yusuf Mansur melakukan kezaliman itu. Karena dia awalnya ikhlas jadi dibiarkan, ternyata Yusuf Mansur terus-terusan melakukan kezaliman dengan berbagai macam intrik Yusuf Mansur. Nah, video ini saya dedikasikan buat beliau karena sekarang beliau telah almarhum, dan semoga husnul khotimah ya teman-teman. Jadi mohon maaf karena mungkin pada saat itu rekamannya cukup dadakan sebenarnya sehingga suaranya kurang terlalu jernih, dan saya cukup mengingatkan ya bahwasanya Yusuf Mansur ini bukan orang yang bukan orang yang nggak tahu kesalahan-kesalahan dia itu tahu persis kesalahan dia, tapi dia itu tidak peduli. Nah teman-teman, sebagai ulasannya video yang ya kurang lebih 3 tahun lalu saya upload dan saya ulang kembali, ini berhubungan dengan video Yusuf Mansur yang sekarang. Lihatlah kelakuan Yusuf Mansur itu benar-benar tidak menggambarkan dia itu seorang yang benar-benar tanggung jawab ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lihat perbedaan antara beliau, bagaimana bijaknya beliau dengan kelakuan Yusuf Mansur yang seolah-olah bijak padahal itu penuh dengan tipu muslihat. Kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Yang terkait dengan investasi bodong Yusuf Mansur itu pasti stres ya. Karena begitu dinistakan dalam waktu yang lama, itu nggak mungkin orang tahan begitu lama gitu. Cuma mereka menyampaikan pada siapa itu sekalinya enggak. Jadi sebenarnya mungkin karena belajar mengikhlaskan mungkin ya dari mereka itu. Pada awalnya sebenarnya kami ini ikhlas pada awalnya, tapi melihat sepak terjang Yusuf Mansur yang berbohong sana kemari dan melebarkan usaha investasi bodongnya kemana-mana, dan begitu semakin banyaknya para korban, itu yang menimbulkan kami itu harus bangkit berjuang untuk menghentikan itu. Sebagai pandangan umat Islam itu Bapak, apakah Yusuf Mansur ini jadi contoh, jadi bisa dijadikan contoh sebagai ustadz yang nggak harus jadi ustadz gitu? Tidak pantas jadi ustadz, dan sama sekali jauh dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang ustadz itu. Beliau itu sama sekali mulutnya nggak bisa dijaga, lebih pantas jadi orang munafik daripada seorang ustadz itu. Bapak kan ini yang terzolimi ya Pak ya. Nah saya kebetulan itu ikut juga kemarin Jumatan di sana. Dan teman-teman ini mungkin ada beberapa orang dari BMT-nya sebelah mana Pak itu kalau di masjid itu? Jaraknya dari masjid berapa? Sekitar 100-200 meter. Oh dekat berarti. BMT yang memfasilitasi. Di depan ini Pesmater. Oh. Biro Pesmater itu.
Jadi BMT itu yang memfasilitasi, salah satu yang memfasilitasi investasinya JBN itu, Yusuf Mansur itu adalah kan BMT. Ada nggak orang BMT itu yang jamaah masjid itu? Semuanya. Semuanya. Dan ya oke baiklah. Jadi kita Pak, saya kan ikut Jumatan ini. Dan teman-teman ini itu kan saya sudut saya sebenarnya nggak boleh sudut, tapi kan fakta. Tapi kalau fakta sebenarnya bukan sudut ya Pak ya. Faktanya itu kan jamaahnya kan disindir karena melawan Yusuf Mansur nih. Karena kan sebenarnya kan dalam Islam itu kalau mereka katakan ya yang saya dengar harusnya kan nggak boleh hibah, nggak boleh ngobrol, harus penyelesaian, harusnya kalau misalkan orang harusnya menengahi. Nah saya akan berikan statement dulu. Jadi gini teman-teman, ini kan kasusnya udah dari 2009 ya. 2009 dan sampai sekarang belum selesai. Nah tiba-tiba ketika teman-teman ini mau gugat Yusuf Mansur, mau mencari keadilan, tiba-tiba ada orang, sekelompok orang atau mungkin satu orang melalui saya nggak tahu ya, saya sebodohnya, tapi faktanya seperti itu. Ada orang yang memberikan ceramah bahwasanya orang itu kalau antara Islam itu harusnya jangan gibah, harusnya menyelesaikan, harusnya bisa menengahi. Nah saya katakan bahwasanya teman-teman di sini di Darussalam ini, mereka yang ngomong kayak gitu atau yang berusaha melemahkan perjuangan teman-teman ini, mereka berusaha nggak mencoba menengahi? Saya tanya Pak, ini teman-teman Bapak yang ada di Darussalam, itu mereka mencoba nggak membantu Bapak untuk bertemu dengan Yusuf Mansur? Sama sekali tidak. Mereka orang yang nggak tahu menahu, tidak pernah konfirmasi dengan saya, tapi mereka berpendapat sesuai dengan alam pikirannya dia sendiri. Dia mengambil atau pandangan bahwa masalah Yusuf Mansur itu masalah biasa, bukan masalah sosial yang harus ditreatment secara tegas, bukan dengan cara lemah lembut gitu. Boleh lemah lembut tapi pada situasi yang biasa, yang normal-normal saja untuk masalah-masalah yang bersifat pribadi. Kalau masalah itu kezaliman bersifat pribadi, kita harus lemah lembut. Tapi kalau masalah yang berkaitan dengan masalah sosial, banyak jamaah yang dirugikan, banyak memberikan penularan penyakit sosial, itu harus ditegaskan kalau perlu dengan pedang. Iya. Jadi kan ini Pak, ini kan sebenarnya Bapak sudah mencoba mengikhlaskan awalnya, tapi karena melihat Yusuf Mansur ini ternyata banyak kasusnya, itu dengan tergerak hati ya Bapak, dengan tergerak hati dengan teman-teman yang mau mencoba mencari keadilan juga. Sebenarnya harusnya dari dulu dan sebenarnya mungkin dari dulu udah mencoba. Cuma teman-teman ini ya udahlah diikhlaskan, mungkin seperti itu ya. Karena mudah-mudahan berharap Yusuf Mansur itu bisa berubah dan mengembalikan uangnya dengan suatu saat mengembalikan uangnya ya. Berharap datang dengan ikhlas, datang misalkan dengan berniat silaturahmi mengembalikan, kan mungkin berharapnya kayak gitu. Tapi setelah hampir 12 tahun ini mungkin ya 12 tahun ini ternyata nggak ada sama sekali konfirmasi. Jadi orangnya begini kronologisnya. Pada tanggal 16 April 2009 itu ada acara Damai Indonesia di Darussalam, di mana salah satu pembicaranya adalah Yusuf Mansur, bicara masalah sedekah dan sebagainya, itu seperti biasanya. Kemudian Yusuf Mansur datang lagi seminggu setelah itu, pada tanggal sekitar tanggal 6 April, dia bicara masalah masih dengan jamaah Darussalam pada sholat subuh di Masjid Darussalam, bicara masalah masih sedekah gitu. Dia lebih intensif dan arti kata lebih mengarah kepada investasi gitu. Sedekah dan investasi. Beberapa kesempatan yang lain setelah itu Yusuf Mansur masih datang untuk di selama atau presentasi di waktu sholat isya, habis sholat isya. Ini lebih konkret lagi bicara masalah sedekah dan kaitannya dengan investasi, sehubungan dengan beliau itu mau mendirikan tahfidz Quran, tidak punya modal, maka ingin berinvestasi, tapi gue nggak mau kaya sendiri, mau ngajak ente jamaah Darussalam yang udah tajir, yang kaya itu, untuk mari sama-sama berinvestasi di program ini. Diperkenalkanlah yang namanya Adiansa, diperkenalkan yang namanya PPA di Perkasa, diperkenalkan beberapa teman-teman dia gitu dari PMT dan teman-teman saya juga.
siapa yang ngajak masuk ke situ juga dia juga, siapa yang mengelola PMP waktu itu juga saya tahu orang-orangnya, siapa yang menjadi semacam orang hukumnya juga saya tahu. Jadi, semuanya itu teman saya semuanya boleh dan masih sampai sekarang masih ada gitu. Maka dari himbauan Yusuf Mansur tertariklah banyak jamaah. Bayangin dengan prospek bahwa keuntungan dunia akhirat bisa bersedekah ke tahfiz 50% keuntungan investasi, bisa berkesempatan untuk menjalani kehidupan seperti para sahabat dan para sahabat dan para jamaah dengan mengikuti majlis taklim jamaah Jabal Nur. Nah, itu udah berkali-kali di mana di majlis taklim Jabal Nur ini sekaligus sebagai ajang promosi untuk menarik jamaah untuk berinvestasi lebih banyak lagi gitu. Nah, terus berkembang sampai jadilah album bulan pertama bagus, bulan kedua bagus, bulan ketiga bagus. Memang ada yang belakang, ada yang ikut duluan, ada yang ikut belakangan. Tapi intinya yang sudah duluan ternyata bagus. Saya termasuk yang belakangan. Saya ikutan itu. Saya ini kan dari dulu itu memang mengambil pilihan untuk hidup sebagai seorang dai. Betul ya, baca betul ayat 91, 92, 93 ujung surah An-Naml pengantar pada surat Al-Qasas, dan baca ayat 1 sampai 6 surat Al-Qasas awal pengantar kita mentadabburi lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya surah Al-Qasas. Pasti manfaat. Allah udah janji, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Jangan diabaikan ini bacaan Quran dari Allah. Jangan istilahnya, jangan ditelantarin, jangan nggak diheroin, jangan nggak diperhatiin, jangan nggak ikut baca, jangan nggak ikut dengar, karena ini manfaat sekali ya. Ayat 6 misalnya, Allah, kalau kita baca tadi teman-teman baca ayat 6, yang Allah wujudin apa? Kepanikannya, kekhawatirannya, kekalutannya, ketakutannya, keresahannya, kegelisahannya, pikiran-pikiran buruknya, pikiran-pikiran horornya, dramanya, itu yang akan diwujudkan oleh Allah. Kayak apapun tindakan orang yang berdasarkan kepanikan, kekhawatiran, ketakutan, kekalutan, keresahan, kekhawatiran, kegelisahan, segala macam rupa yang jelek-jelek, buruk-buruk, apapun tindakannya, ujungnya tetap aja terpenjara, terperangkap dengan apa yang dirasa dipikir oleh dia. Ya, akhirnya apa? Ya sudah, itu yang terjadi. Saya nggak baca ayat, nggak baca terjemah dari ayatnya. Coba lihat lagi ayat 6. Lihat ayat 6 surah Al-Qasas. Cari kosakata wa nuriya. Wa nuriya. Siapa yang dinuriakan? Fir'aun, Haman, dan tentara-tentaranya. Dari apa? Makanu yanzaru. Mending kita berdiri di apa? Di keyakinan. Nah itu ibunya Nabi Musa itu. Berdiri di atas apa? Kepositifan. Itu dia ibunya Nabi Musa. Berdiri di atas apa? Kepercayaan diri. Bisa nih, bisa ada Allah. Udahlah, nggak ada apa-apa insya Allah. Bisa beres. Bisa menang, bisa dapat, bisa lolos, bisa lulus, bisa sukses, bisa kaya raya, bisa nikah, bisa punya jodoh, bisa punya suami, bisa punya istri, bisa punya anak keturunan. Gimana Ustaz? Udah ada Allah. Nah, nanti yang akan dipertunjukkan, diperlihatkan, dihadirkan oleh Allah apa yang boleh kita yakini itu. Kita bilang sama diri kita, sama keluarga, sama anak, sama istri, sama suami, udahlah, beres itu. Insya Allah, udah tenang aja. Udah, tenang aja. Ada nanti urusannya. Daripada apa? Daripada kemudian kita mikirin yang enggak itu yang akan terwujud, mikirin yang jelek-jelek, yang jelek-jelek ini yang akan terwujud, ngomongnya enggak bagus, ya omongan yang enggak bagus itu yang akan terwujud. Jangan.
Oke teman-teman, itulah videonya, dan kita bisa melihat ya bagaimana sikap Yusuf Mansur yang saat ini, karena video itu sebenarnya baru kemarin saya rekam dari live-nya Yusuf Mansur itu sendiri. Jadi kita bisa melihat, menggambarkan atau misalkan satu gambaran bahwasanya Yusuf Mansur ini kayak orang yang benar-benar tidak peduli dengan kondisi korbannya, baik yang saat ini sedang menuntut maupun orang-orang yang sebenarnya tidak menuntut Yusuf Mansur. Dia cuma butuh Yusuf Mansur memberikan klarifikasi bahwasanya investasi itu benar-benar terjadi, teman-teman. Jadi sebagai contoh misalkan kayak Pak Nurholik ini, dia meninggal dengan, mohon maaf ya, dengan kondisi yang sakit cukup lama, karena dia bilang sendiri bahwasanya dia tertekan pada saat dia kehilangan investasi itu, dan itu cukup lama sekali. Dan ada juga korban lain yang keluarganya mengatakan bahwasanya dia itu tidak mengikhlaskan dalam arti ini korbannya ya, kalau orangnya sendiri mungkin sudah mengikhlaskan, keluarganya tidak mengikhlaskan bahwasanya Yusuf Mansur telah melakukan, ya dia merasa tertipu gitu atas investasi yang dilakukan Yusuf Mansur. Bukan batubara nih ya, ini investasi yang lain. Dan masih ada banyak lagi orang korban yang lain yang semoga yang telah meninggal ini husnul khotimah ya teman-teman. Dan sebagai salah satu contoh yang harus kita ambil, sebagai salah satu contoh ya, bahwasanya kita tahu gitu, ada pimpinan umat Islam Ali bin Abi Thalib itu dia pernah kehilangan baju sirah, dimana baju sirah itu ditemukan oleh, ini kisah ya teman-teman, bisa diambil ibrohnya. Baju sirah itu ditemukan oleh orang Nasrani gitu ya, jadi dia itu beragama ya mungkin Kristen Ortodok pada saat itu. Ali ini menuntut untuk mengembalikan itu, dan dia masuk, kasus ini masuk ke pengadilan, dan pengadilan pada saat itu ya insya Allah itu adil ya teman-teman. Dan pada akhirnya, ini singkat cerita, pengadilan memutus bahwasanya baju sirah ini milik orang Nasrani tersebut. Nah, karena adanya keadilan di sana, karena ada keadilan ditegakkan di sana, orang Nasrani kembali memberikan baju sirahnya kepada Ali, karena beliau merasa bahwasanya ya ini mungkin sebagai salah satu contoh pemimpin umat Islam yang sangat menghargai yang namanya keadilan, makanya dibawa ke pengadilan. Karena pada saat itu bisa saja Ali itu memerangi orang tersebut gitu, dan sangat mudah untuk mengambilnya. Tapi Ali sebagai ya seorang pimpinan yang harus memberikan tauladan yang baik, melakukan hal tersebut melalui prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh Islam. Dan pada akhirnya orang Nasrani tersebut masuk Islam gitu, dan dengan mengembalikan bahwasanya dia bersaksi bahwasanya baju sirah tersebut adalah milik Ali bin Abi Thalib. Ini contoh ya riwayat yang bahwasanya ketika kita gitu ya menegakkan Islam dengan baik, tidak berpandang bulu bahwasanya itu latar belakangnya ustadz atau ekonom atau orang kaya atau bahkan 11.000 naga atau bagaimana, kalau tidak memandang bulu maka adanya kebaikan-kebaikan yang akan muncul berikutnya, dan keadilan-keadilan itu akan tumbuh dengan baik. Oleh karena itu teman-teman, ini sebagai pelajaran buat kita semua. Maka kalau teman-teman mau berinvestasi atau belajar tentang ekonomi, belajarlah dengan baik sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai teman-teman ini ya dalam tanda kutip tertipu oleh hanya karena teman-teman melihat jubahnya atau melihat latar belakangnya. Lebih detail lagi teman-teman bisa belajar tentang investasi dan lain-lainnya. Sebagai orang Islam itu kita wajib pintar secara ekonomi, baik pintar secara agama, pintar secara hal lain dengan yang baik, karena Rasulullah mencontohkan yang baik gitu teman-teman. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Investasi ini yang belum lengkap dikembalikan sama Rasulullah. Lama sekali, sekitar 10 tahun itu nggak ada gerakannya, karena banyak yang sudah apatis, banyak yang ada beberapa yang sudah melalui jalur personal khusus lewat Yusuf Mansur, ada yang melalui diberi proyek-proyek, ada proyek pasir, ada proyek ikan, ada proyek-proyek yang lain, ada juga yang melalui jalur pribadi. Nah, tapi setelah saya hitung berdasarkan dana yang catatan dan data yang saya miliki, itu semua tidak lebih daripada 3 miliar. Nah,
Dari total 46 miliar dana umat yang tersedot ke Yusuf Mansur oleh programnya Yusuf Mansur, itu baru sekitar 4 miliaran yang kembali gitu. Jadi masih ada sekitar 40 miliar yang belum kembali. Inilah yang 45 miliar yang saya perjuangkan untuk dikembalikan. Karena ini milik para hadimat, milik orang-orang marbot, milik para orang-orang kaya juga, milik orang yang pas-pasan seperti saya, dan milik banyak orang yang sebenarnya untuk hidup sehari-hari kita susah. Ada yang sebagian meminta pinjam sana pinjam sini untuk bisa hidup sehari-hari. Saya tahu.